Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi membuat permukiman warga di Kabupaten Bandung dan Subang, Jawa Barat terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan akses jalan penghubung terputus. Permukiman warga di Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter. Lebih dari 1.200 rumah warga terendam banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan akses jalan terputus. Warga berharap pemerintah dapat lebih serius menangani banjir. Karena wilayah merupakan daerah langganan banjir yang selalu terjadi setiap hujan turun. Sementara itu, permukiman warga di kawasan Jalur Pantura, Subang, Jawa Barat juga terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir diakibatkan sebuah tanggul di Sungai Cijengkol jebol dan merendam puluhan rumah warga. Akibatnya warga sempat mengungsi Sabtu dini hari tadi, namun mereka kembali ke rumahnya masing-masing setelah ketinggian air mulai surut. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol. Tim gabungan berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan anggota polisi berpangkat Aibda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap di daerah Puntun atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Rawan Narkoba. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan di Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah Polresta Palangkaraya berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan terhadap Aibda Andre Wibisono, personil Bidokes Polda Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap di daerah Kampung Rawan Narkoba Puntun, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di daerah ini, petugas juga melakukan razia serta membakar bangunan yang diduga dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkoba. Masih ada yang sebagai saksi, ada yang kita duga sebagai pelaku. Ada berapa orang dari itu? Yang kita amankan kurang lebih sekitar 12 ya. 12 orang saksi. Barang bukti ada yang barang bukti ada. Apa itu? Nanti aja pasti. Nanti ya. Jelas masih didalami Bang ya. Sebelumnya seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan warga di Rawa di Jonggol, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya pada Jumat sore. Dari hasil otopsi sementara, di tubuh korban terdapat luka di bagian dada dan kepala. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo menghadiri puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Jokowi dan Ganjar tampak kompak dengan seragam dan mengendarai mobil yang sama. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri puncak HUT ke-77 PGRI di Semarang. Keduanya tampak mesra mengenakan batik PGRI dan satu mobil saat tiba dan pulang dari acara tersebut. Bahkan, Ganjar sempat membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya. Acara bertema Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan Indonesia Kuat ini juga dihadiri para pejabat lainnya termasuk Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim. Dalam sambutannya, Jokowi berterima kasih kepada para guru karena mengawal para penerus bangsa termasuk ketika pandemi COVID-19 menerpa. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu guru semuanya saat pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan anak-anak kita selama pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan bangsa, negara lewat pendidikan kepada anak didik kita. PR-nya banyak, tugasnya tumpuk-tumpuk, gualake ora umum. Tapi berkat semua itu ada seorang
Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden. Ada saya yang bisa berdiri di sini. Ada Mas Menteri yang bisa menjadi menteri tentu saja. Dan ada kita semuanya karena guru. Usai acara, Jokowi dan Ganjar kemudian meninjau stand UMKM di halaman gedung, menyapa para guru dari kejauhan dan kembali masuk ke dalam mobil yang sama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai persiapan Royal Wedding di Indonesia, di mana kirap pengantin Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini akan dimulai dari Loji Gandrung di Solo, Jawa Tengah, yang juga akan digunakan untuk acara ngunduh mantu. Nah, seperti apa kesiapan dan sejarah Loji Gandrung? Berikut informasinya. Rumah Dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung akan digunakan sebagai titik awal kirap pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Selain itu, Loji Gandrung juga akan digunakan untuk acara ngunduh mantu. Mengutip kisah sejarah Loji Gandrung dari situs resmi Cagar Budaya Kemendikbud, bangunan ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, bangunan ini merupakan kediaman Johannes Agustinus Dezence, saudagar perkebunan gula dan tuan tanah ternama di Ampel, Boyolali. Dezence kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan keluarga Keraton Solo, Raden Ayu Cokrokusumo. Dezence dan istri mendiami Loji Gandrung sebagai kediaman keluarga. Rumah ini dikenal memiliki hiburan gamelan, taman dan pekarangan luas serta dikelilingi benteng. Adapun nama Loji Gandrung diartikan sebagai rumah untuk bersenang-senang. Dahulu orang-orang Eropa khususnya kalangan pengusaha dan profesional swasta kerap berpesta di sini. Belanda itu sebutannya loji yang terbuat dari batu bata, itu yang membedakan dengan rumah-rumah bangsawan yang biasa disebut dalem itu atau omah biasa lah. Nah, kemudian gandrung itu muncul banyak tafsir. Itu pertama gandrung karena untuk acara gandrungan, acara seneng-seneng itu. Tapi konsep ada tamannya, ada rumah-rumah di belakangnya gitu. Itu seperti mencitrakan dirinya seperti kerajaan kecil juga oleh pemiliknya itu. Nah, di sini Loji Gandrung akhirnya setelah era Jepang itu pemiliknya akhirnya pergi gitu ya. Nah, setelah itu ya kosong. Nah, setelah kosong terbengkelai, masuklah pada saat era revolusi itu Gatot Subroto menyusun rencana strategi perang di sana gitu. Pada masa kemerdekaan, Loji Gandrung pernah menjadi markas militer Indonesia. Kemudian sejak tahun 1965, Loji Gandrung menjadi rumah dinas Wali Kota Solo dan terbuka untuk umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelaku UMKM termasuk penyandang disabilitas di Kota dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dapat bantuan non-tunai program Pulih Bersama. Bantuan ini diharapkan bisa kembali membangkitkan UMKM untuk lebih berkembang dan mandiri pasca pandemi COVID-19. Lembaga Kemanusiaan CRS Indonesia bekerjasama dengan Human Initiative salurkan bantuan non-tunai melalui program Pulih Bersama kepada puluhan pelaku UMKM di kantor pos Tegal, Jawa Tengah, Rabu siang kemarin. Bantuan diberikan kepada 45 orang pelaku UMKM, 17 orang diantaranya merupakan para penyandang disabilitas di Kota dan Kabupaten Tegal. Pendistribusian bantuan non-tunai merupakan tahap kedua, total bantuan Rp3 juta per orang. Program Pulih Bersama merupakan kerjasama Lembaga Kemanusiaan CRS Indonesia dengan Human Initiative yang menyasar 7 wilayah di 4 provinsi di Indonesia, salah satunya di Kota dan Kabupaten Tegal. Dalam program ada 3 kegiatan, yakni membantu pemerintah dalam melakukan edukasi COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, memberikan layanan konseling kesehatan mental,
serta dukungan dan pendampingan kepada UMKM terdampak COVID-19 berupa pelatihan, kewirausahaan, dan bantuan permodalan. Proyek Pulih Bersama ini diantaranya beberapa kegiatannya atau proyeknya adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksin terhadap masyarakat. Yang kedua adalah pendampingan atau konseling terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 kemarin. Dampak COVID terhadap ekonomi terutama bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga bagi masyarakat yang rentan, terutama dari kelompok disabilitas, itu mengalami dampak yang signifikan terhadap usaha yang mereka kembangkan. Sehingga program Pulih Bersama ini juga mendukung pengembangan kapasitas dari UMKM yang ada di 4 provinsi, yaitu Aceh, lalu kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Para pelaku UMKM berharap bantuan serupa bisa berkelanjutan agar permasalahan permodalan bisa teratasi untuk mengembangkan usaha yang mereka tekuni. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar berencana mengambil alih pengelolaan Pasar Butung untuk menyelamatkan aset dan para pedagang. Hal ini dilakukan setelah tertangkapnya pengelola Pasar Butung oleh Kejaksaan atas dugaan korupsi sebesar 15 miliar rupiah. Pemerintah Kota Makassar segera mengambil alih pengelolaan Pasar Butung pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung yang juga merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha KSU Bina Duta berinisial AY. AY ditangkap oleh penyidik Kejari Makassar atas dugaan kasus penyelewengan sewa los dan jasa produksi Pasar Butung yang mencapai 15 miliar rupiah. Wali Kota Makassar langsung menggelar rapat tertutup dengan sejumlah stakeholder terkait. Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berharap pengambil alihan Pasar Butung ini betul-betul murni untuk pedagang agar perekonomian di Pasar Butung berjalan dengan baik. Masuklah pengelola yang tidak punya legal standing. Nah, ini yang namanya penegakan hukum. Kita mau ambil kembali kita punya aset. Karena secara proses hukum sudah lengkap. Jadi pengelola sekarang itu tidak punya legal standing, artinya tidak punya dasar hukum dan tidak dikenal dalam perjanjian. Pak, itu kan aset Pemkot. Pemkot Setelah dikuasai oleh dikelola oleh PD Pasar harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau di pemerintah kota dalam ini PD Pasar harus dikelola dengan baik untuk penjaminan bahwa ekonomi itu berlangsung dengan baik. Pengelolaan Pasar Butung rencananya akan diambil alih oleh PD Pasar Karya Makassar, tujuannya untuk menyelamatkan aset dan menstabilkan keadaan agar berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Makassar tidak akan langsung mengambil alih aset dan pengelolaan Pasar Butung, namun tetap menghargai proses hukum yang saat ini masih berjalan. Dan kami tidak pernah berpikir untuk berbenturan dengan pedagang. Kami justru berpikir bagaimana caranya dengan kejadian ini kita bisa menyelamatkan pedagang. Ya, tidak ada dikatakan penyegelan Pasar Butung. Yang ada adalah penyegelan kantor pengelola yang kemarin Pasar Butung. Dan tidak ada sisi teknis yang mengatakan kemarin saya dapat info bahwa pihak kejaksaan atau pemerintah kota itu melakukan pemadaman listrik apa segala macam. Itu tidak ada. Berdasarkan data PD Pasar Karya Makassar, los yang berada di Pasar Butung sekitar 1.000 lebih, namun hanya 900 pedagang yang beroperasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan.